Halo, assalamualaikum bolo-bolo. Ketemu lagi di Anak Desa Channel. Hari ini saya sedang berada di kebun dan ini rencananya saya mau panen pakcong untuk pakan kambing hari ini, guys. Jadi ini pakcong yang sudah berumur kurang lebih 1 bulan dari masa tanam, guys. Jadi ini kemarin sistem tanamnya yang saya pakai itu sistem pindah tanam, guys. Jadi memang semula si pakcongnya ini sudah tumbuh gitu, sudah tumbuh cukup subur, cukup besar. Kemudian saya ambil atau saya panen daunnya. Nah, sisanya sisa batang yang terpotong dan juga akarnya itu saya pacul gitu. Jadi saya ambil sekaligus dengan akar-akarnya, kemudian saya pindah tanam di kebun saya seperti itu, guys. Nah, jadi sistemnya seperti itu. Dan ini sudah masuk hari ke-30 lah, sudah 1 bulan, guys. Dan lihat pertumbuhannya sudah setinggi ini, guys. Ini alhamdulillah cukup subur sih, padahal belum pernah saya pupuk ini. Karena memang lagi musim hujan juga, sudah terbantu dengan adanya hujan yang membantunya sehingga bisa cukup subur seperti ini, guys. Nah, ini kenapa saya sudah panen, karena ini, guys, saya nggak punya mesin chopper. Jadi kalau nanti semakin tua, eh, batangnya itu dia keras, guys. Dan kambing itu biasanya nggak doyan, entah nggak doyan atau memang nggak kuat giginya, guys, untuk mengunyah si batang pakcong itu. Karena kan kalau semakin tua batangnya semakin keras, guys. Beda kalau kita punya mesin chopper kan enak, bisa tercacah gitu kan, lebih kecil-kecil jadi untuk mengunyahnya juga lebih mudah. Nah, karena saya nggak punya, jadi ini ketika masih belum terlalu tua, sudah saya panen seperti itu, guys. Untuk apa ya? Ya supaya termakan, guys, supaya kambingnya itu lebih mudah gitu. Nah, ini guys, ini sudah pernah saya upload di video sebelumnya. Itu judulnya adalah apa ya? Cara tanam pakcong dan odot agar lebih cepat tumbuh, guys. Nah, seperti di judul video saya ini kan saya mengatakan agar lebih cepat tumbuh, guys. Nah, buktinya ya ini setelah 1 bulan sudah bisa dipanen, guys. Jadi memang cukup cepat ya untuk pertumbuhannya. Karena memang sudah ada akarnya gitu. Kita hanya apa ya, pindah tanam. Jadi memang bisa lebih cepat seperti itu, guys, daripada kita mulai menanam dari stek batang itu, guys. Itu kan memerlukan waktu yang cukup lama. Kurang lebih 3 bulan baru kita bisa memanennya, guys. Kalau kita tanam dari stek batang itu. Seperti halnya yang saya tanam bang pakan odot biasa dan odot super itu kan saya nanamnya melalui sistem ini, guys, stek batang itu. Nah, sekarang kan sudah 2 bulan lebih, guys, mau masuk ke bulan ketiga ya. Itu kan belum saya panen, guys, karena memang belum cukup besar gitu kan. Ya memang kalau kita tanam dari awal gitu kan, dari sistem stek batang ya memang cukup lama, guys. Beda kalau seperti ini, ya ini hasilnya sudah bisa kita panen, guys, dalam waktu 1 bulan. Hanya saja memang apa ya, eh, mungkin sedikit lebih ribet ya kalau kita pindah tanam seperti ini. Kecuali mungkin kalau teman-teman ya seperti saya gitu kan, ada tetangga yang memang sudah punya odot ataupun pakcong sebelumnya, kemudian kita minta gitu kan. Nah, kita mintanya juga itu sekaligus dengan akar-akarnya gitu, guys. Terus kita pindah tanam di kebun kita sendiri gitu. Jadi ya seperti ini bisa lebih cepat gitu kan. Mungkin kalau teman-teman mau nanam supaya
bisa cepat panen. Saya bisa rekomendasikan sistem atau dengan cara tanam seperti ini guys, pindah tanam gitu kan. Nah ini untuk jumlah pohonnya sendiri ini nggak banyak sih guys, ini hanya kurang lebih ya 30 sampai 40 batang ini ya. Jadi memang karena kemarin itu kan bibitnya itu kan hanya sisa-sisa gitu guys. Jadi memang awalnya tetangga saya itu dulu kebunnya ditanami full odot dan juga pakcong guys. Namun ketika beliau sudah tidak memiara kambing lagi, odot dan pakcongnya itu beliau ini guys, beliau matikan gitu kan. Kemudian beliau ganti dengan tanaman singkong dan juga jagung seperti itu. Nah, tapi belum dimatikan semua guys, jadi masih tersisa ya beberapa tumbuhan gitu guys, maksudnya beberapa bibit gitu disisakan. Nah, sisanya itulah yang dikasihkan ke saya guys, sehingga ya memang saya apa ya, karena memang niatnya si Pak Komar itu kan mau dimatikan gitu guys, ya saya ambilnya dengan akar-akarnya sekalian seperti itu, kemudian saya pindahkan ke kebun saya, jadi ya seperti ini bisa lebih cepat. Ini untuk ketinggiannya sendiri sudah sama dengan tinggi badan saya guys, bahkan ada beberapa yang lebih tinggi. Nah, tinggi saya itu kurang lebih 170 cm. Berarti kan ini bisa kita asumsikan eh, pakcongnya ini sudah ada yang tumbuh kurang lebih 2 meter guys. Seperti itu. Nah, ini sebenarnya bisa kalau kita biarkan sedikit lebih lama lagi gitu kan. Tapi ya balik lagi seperti di awal tadi guys. Kalau semakin lama kita biarkan ini nanti untuk batangnya malah semakin keras guys. Dan kelemahannya ya kambing saya itu nggak bisa makan gitu guys. Karena saya sudah pernah coba sebelumnya odot guys. Odot itu yang cukup tua itu kan saya panen gitu. Kemudian saya kemudian saya panennya itu saya babat sampai di pangkalnya guys, di bagian bawah seperti itu. Nah, bagian bawah itu kan batangnya sudah cukup keras. Saya langsung kasihkan semua ke kambing guys. Nah, itu ternyata nggak dimakan sama kambingnya. Jadi saya berpikiran, berasumsi bahwa kambingnya ini nggak suka ataupun nggak bisa untuk memakannya guys. Karena memang batangnya yang cukup keras seperti itu. Jadi ini masih muda seperti ini hasilnya guys, sudah saya panen gitu. Lumayan ini dapat satu ikat, ya bisa untuk pakan hari ini guys. Sama ini saya carikan campurannya supaya tidak hanya pakcong saja, ini saya panen juga untuk gambal guys atau reside. Nah, kebetulan ini tiba-tiba turun hujan guys. Jadi alhamdulillah sudah selesai saya panen pakcongnya, baru kemudian ini turun hujan guys. Oh ya, ini lokasinya di kebun yang jagungnya pada roboh semua itu guys. Nah, ini kondisinya. Hanya ada beberapa yang selamat sih jagungnya. Hanya ada 1-2 batang yang masih berdiri seperti itu. Nah, oke guys, terima kasih yang sudah menonton video kali ini, video pemanen pakcong setelah 1 bulan dari masa tanam. Kita lanjut di video selanjutnya. Dadah, assalamualaikum.